Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas dynamic routing. Bisa kita lihat dulu pada gambar dynamic routing protokol itu ada dua. Yang pertama interior gateway protocol atau EGP. Ada juga namanya exterior gateway protocol atau AGP. Nah, interior itu terbagi lagi menjadi dua ya teman-teman. Ada distance vector protocol dan ada link state protocol. Nah, untuk exterior gateway protocol hanya ada satu, yaitu BGP. Lanjut, untuk distance vector protocol pada EGP itu terbagi lagi menjadi dua. Ada router RIP atau ada juga protokol yang namanya EGRP. Pada link state protocol ada protokol namanya OSPF dan ada yang namanya IS. Oke, dynamic routing sendiri memiliki definisi salah satu protokol routing yang memiliki kemampuan untuk membuat table routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Oke, untuk kelebihan dari dynamic routing itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, proses konfigurasi jaringannya lebih cepat dibandingkan static routing. Yang kedua, bisa digunakan untuk jaringan yang berskala besar. Jika ada jalur yang rusak, juga tetap aman. Yang ketiga, kelebihannya yaitu jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Nah, kita berbicara kelebihan pasti akan ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan dari routing dinamik itu ada 3 juga. Yang pertama, dibutuhkan lebih besar. Nah, jalur yang bisa menentukan adalah sistem, jadi bukan administrator ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga yaitu membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Nah, oke, lanjut kita ke pembahasan EGP dan AGP. Sudah kita lihat tadi, EGP adalah cabang dari dynamic routing protocol. Begitu juga EGP. Nah, kita berbicara EGP dulu. EGP sendiri memiliki definisi routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu as atau autonomous system yang sama. Contoh EGP sebagai berikut. Ada RIP, ada EGRP, ada OSPF, dan ada IS. Nah, buat yang belum tahu tentang AS atau AS, berikut definisinya. Autonomous System adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang dimana menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Oke, lanjut aja kita ke pembahasan tentang exterior gateway protocol. Nah, pengertian dari exterior gateway protocol itu adalah routing protokol yang biasa digunakan untuk menghubungkan network antar AS. Contoh EGP. Cuma ada satu ya teman-teman, yaitu BGP. Oke, langsung aja kita ke pembahasan dari protokol routing EGRP. Ini adalah salah satu cabang dari EGP ya teman-teman. Oke, EGRP adalah singkatan dari Exchange Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EGRP sendiri memiliki definisi salah satu routing protokol milik vendor Cisco. Jadi EGRP ini hanya dapat dijalankan pada router Cisco. Nah, EGRP memiliki kelebihan utama teman-teman, yaitu satu-satunya protokol yang menawarkan fitur backup route. Selain itu masih banyak lagi fitur yang lainnya dari EGRP. Berikut adalah beberapa fitur dari EGRP. Yang pertama, administratif distance-nya 99, bebas dari loop, konvergensinya bisa dibilang sangat cepat, support IPv6 atau dia tuh mensupport IPv6, dia sudah support ya teman-teman. Dan selanjutnya reach metric-nya, bandwidth-nya, delay dan dan reliability. Oke, setelah kita membahas
sedikit tentang EGRP dan juga fitur-fiturnya, kita langsung ke lab aja ya teman-teman. Pertama, buat topologi seperti ini, ambil 3 router. Nah, untuk router sendiri ialah router yang 2811. Terus ambil 2 PC. Setelah itu sambungkan semuanya menggunakan kabel. Oke. Untuk memasukkan konfigurasi EGRP, pertama-tama kita masukkan dulu IP di setiap interface. Nah, kita masuk ke router 0 dulu. Ketikkan saja 0, masuk ke mode global config. Kita berikan IP pada interface FA0 per 0 dulu. Salah ketik. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu no shutdown. Tambahkan IP-nya 192.168.1.1.255.255. Masukkan juga subnetnya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita enter. Lalu kita masuk ke interface FA0.1. No shutdown, IP add 50.50.50.51. Masukkan subnetnya 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kita langsung ke router 1 untuk memberikan IP pada setiap interface. Ketikkan saja 0, masuk ke mode global config, masuk ke interface FA0 per 0, kita nyalakan dulu no SH, lalu tambahkan IP-nya 50.50.52.255.255.0. Jangan lupa masukkan juga subnet masknya. Nah, ini kenapa 50.50.50.2? Karena 50.50.50.1 sudah dipakai interface FA0 per 1. Jadi di sini interface FA0 per 0 dia menggunakan 50.50.50.2 ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Kita ke interface FA0 per 1. Kita nyalakan dulu. Lalu IP add 60.60.60.1 255.255.255.0. Oke. Langsung kita ke router sebelahnya lagi, yaitu router kedua. Oke, sebentar. Tekan no aja. Masuk ke mode global config. Lalu masukkan IP pada interface FA0 per 0 dan FA0 per 1. Kurang spasi. Oke, langsung aja kita nyalakan terlebih dahulu no shutdown. Kita tambahkan IP-nya. Oke. Di sini 60.62. Karena 60.60.61 sudah dipakai di interface FA0 per 1 pada router 1. Oke. Lanjut, kita masukkan IP pada interface FA0 per 1. Kita nyalakan terlebih dahulu, tambahkan IP-nya. Oke, sebentar. Oke, jangan lupa masukkan subnet masknya. Nah, setelah itu baru kita masukkan konfigurasi EGRP di setiap router. Oke, kita masukkan set dulu ke menu atau ke mode global config. Nah, setelah itu kita masukkan konfigurasi dari EGRP. Jika lupa network apa aja yang
terdapat pada router 0, maka kita langsung aja ketikkan komennya do sh ip int br. Nah, maka network inilah yang akan kita EJRP ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masukkan net 192.168.1.0. Kenapa titik 0? Karena di sini network ya teman-teman. Net 50.50 50.50.50.0. Oke. Terakhir masukkan komen no auto summary. Oke. Lanjut kita ke router 1. Kita masukkan konfigurasi dari EJRP-nya. Router EJRP 10 net 50 0. Oke, net 60.60.60.0 auto summary. Oke, maka konfigurasi JRP di router 1 sudah selesai. Kita berpindah ke router 2. Oke. Sebentar, kita masukkan konfigurasi dari router EJRP-nya. Nah, untuk networknya kita masukkan 60.60.60.0 net 192.168.2.0. Oke, enter. Setelah itu masukkan komen no auto summary. Oke, sebentar. Ya, enter. Nah, sekarang kita cek dulu apakah router EJRP sudah terpasang atau belum. sh IP root. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada tulisan dari IP kalian, IP network kalian. Nah, di sini ada tulisan D ya teman-teman. Maka ini menunjukkan adalah dynamic routing. Lanjut pada router 1 kita coba x do sh ip int br. Do sh ip salah komen saya. Nah, bisa dilihat pada router 1 juga ada ya teman-teman dynamic routingnya. Di sini ditandai dengan huruf D. Oke, lanjut ke router yang ketiga, yaitu router paling pojok. Nah, di sini juga sama teman-teman. Sudah terlihat 50-50 dia menjadi dynamic, dan 192.168.1 juga menjadi dynamic. Oke, sekarang kita langsung aja coba ping antar PC. Apakah berhasil atau tidak? Kita tambahkan terlebih dahulu IP-nya ya teman-teman. Oke, setafro. Tadi salah sebut. Kita tambahkan IP dulu teman-teman. 192.168.1.0.
192.168. Kenapa tidak 1.1? Karena 1.1 dia akan dijadikan gateway ya teman-teman. Oke, kita tutup. Oke, pada PC 1 kita tambahkan IP-nya 192.168.2.1. sorry, langsung aja kita isi gateway-nya 192.168.2.1. Oke, langsung aja coba kita ping. Oke, gagal. Nah, dia sudah sukses ya teman-teman. Bisa dilihat PC 0 ke PC 1 sukses. Kita coba PC 1 ke PC 0 sukses juga. Oke, mungkin sekian pembahasan EGRP dan dynamic routing pada video kali ini. Semangat terus untuk belajar. Salam sobat Roy of IT. Sampai bertemu di video selanjutnya.